Kemudian di ayat lain dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat ke 31 ya. Di situ dikatakan bahwasanya qul in kuntum tuhibbunallahu fattabi'uni ya. Katakanlah jika engkau mencintai Allah ya. Ketika kita mencintai Allah, kata Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah ya. Jika kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah apa yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menghendaki diri kita itu dicintai oleh Allah, atau kita mengikrarkan diri sebagai hamba yang mencintai Allah, maka sesungguhnya tidak akan diraih rasa cinta itu dari Allah, dan tidak akan terbukti rasa cinta seseorang terhadap Allah kecuali dengan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah kedudukan ilmu. Nah, orang mencintai Allah atau dia dicintai oleh Allah harus dengan satu syarat, yaitu adalah mengikuti apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Maka ilmu di sini, kedudukan ilmu adalah Al-Quran. Di dalam Kitabul Quran surat Al-Baqarah di ayat-ayat awal ya disampaikan bahwasanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Di dalam kitab Al-Quran ini ya, di dalam kitab Al-Quran ini ya, di situ tidak ada keraguan-raguan ya, tidak ada keraguan-raguan. Hudalil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Saya bertanya, bagaimana seseorang bisa tidak ragu terhadap Al-Quran sementara dia tidak mengilmui apa yang ada di dalam Al-Quran? Bagaimana bisa dikatakan seseorang tidak ragu terhadap isi kitab ya? Bagaimana seseorang bisa dikatakan yakin sementara dirinya tidak memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Ini adalah satu hal yang ironi bagi umat Islam hari ini. Umat mengatakan bahwa dia adalah cinta Quran. Umat mengatakan bahwa dirinya adalah orang-orang yang memiliki satu kitab suci. Bahkan ini adalah sebuah hal yang sakral, yang menjadi pedoman di dalam kehidupannya. Bahkan dirinya menisbatkan sebagai seorang yang muttaqin. Namun ketika Al-Quran itu diberikan kepada dirinya, isi-isi Al-Quran itu diutarakan kepada dirinya, maka dia memberikan suatu penolakan-penolakan. Apa yang menjadi dasar semuanya ini? Karena dia tidak mengilmui apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena dia tidak memahami apa yang dijelaskan oleh Allah, apa yang disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, sehingga dirinya memiliki rasa keraguan-raguan, bahkan cenderung mengingkarinya. Ya, bahkan cenderung mengingkarinya. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada ilmu yang menunjukkan tentang isi di dalam Al-Quran itu, sehingga dirinya penuh dengan keraguan-raguan, bahkan lahirlah sebuah pengingkaran-pengingkaran ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-170 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat 170 ini, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dikatakan kepada mereka, maksudnya adalah orang-orang kafir Quraisy ya ketika itu ayat ini diturunkan ya. Tetapi ayat inilah menjadi sebuah keumuman bagi seluruh umat manusia ya. Ketika dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada kita semuanya, kepada umat Islam atau kepada siapapun manusia di antara ya, dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu adalah Al-Quran, ilmu di dalamnya, karena al-ilmu adalah Al-Quran ya. Ilmu adalah Al-Quran.
yang menunjuki kita, ya, yang membedakan antara hak dan batil, itu adalah ilmu. Ketika orang tidak bisa membedakan antara hak dan batil, berarti dia tidak berilmu. Ya. Jadi ilmu itu adalah mampu membedakan antara hak dan batil. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Ya. Apa yang diturunkan oleh Allah? Apa yang diturunkan oleh Allah di sini? Yaitu adalah Al-Quran. Maka mereka menjawab. Dia berkata, tidak. Ya. Dia berkata tidak. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang itu menjawab tidak. Kami hanya mengikuti apa-apa yang kami dapati daripada nenek-nenek moyang kami. Ya. Jadi mereka hanya mengikuti apa yang didapati dari nenek moyangnya. Jadi bukan atas dasar ilmu, ya, bukan atas dasar ilmu. Padahal nenek moyang mereka itu, ya, awalau kana abauhum la yaqiluna sayau wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Ya, di situ dikatakan wala tahtadun. Ya, mereka tidak mendapat petunjuk. Dia la yaqiluna, la yaqilun itu tidak memahami, tidak mengetahui, dia tidak berilmu. Ya. Sementara umat di belakangnya atau mungkin kita mengatakan, ya, saya hanya mengikuti apa-apa yang kami dapati yang diwariskan oleh nenek moyang kami, oleh bapak-bapak kami, sementara mereka tidak memahami dasar keilmuan. Artinya mereka tidak membawa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak membawa apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi disinilah kedudukan ilmu, ya. Jadi ilmu itu sangat penting sekali bagi seorang muslim muslimat, ya, siapapun mereka, ya. Kembali lagi ke dasar berpikir awal kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya man arada dunya fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki suatu kehidupan dunia, maka dia membutuhkan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dia membutuhkan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang mengingini kedua-duanya, fa'alihi bil ilmi, maka dia membutuhkan ilmu. Ya. Maka dari itu kita tidak bisa meninggalkan Al-Quran, atau tidak bisa kita hanya sekedar menduga-duga, ya. Kita tidak bisa hanya sekedar menduga-duga seperti yang disebutkan di dalam surat ke-10, ya, surat apa itu namanya, surat Yunus, ya. Di surat Yunus di ayat yang ke-36, di situ dikatakan bahwasanya wa may yattabi'u ahsyarahum ila dhanna, ya. Jadi dikatakan dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Ini terjadi, kembali lagi, ini adalah ayat turun pada masa kenabian, ya. Ini mensifati orang-orang kafir Quraisy, ya, para penyembah-penyembah berhala, ya, nah. Mereka disifati bahwasanya wa mayattabi aksyarahum ila dhanna, ya. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti don, dugaan. Dia hanya berprasangka, mengira-ngira, ya. Sebagaimana terjadi pada masa kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kaumnya pada waktu itu terutama adalah bapaknya, ya, dia hanya mengira-ngira bahwasanya patung yang dia buat, ya, yang dia sembah itu mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia hanya menggunakan dhon, ya. Padahal di situ dikatakan bahwasanya inna dhonna la yukni minal haqqi syai'a, ya. Jadi sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Jadi